Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Hesti Nugrahaning Tias dan teman-teman saya ada Gesang Sutopo, ada Hendrawan Triutomo, ada Cornelia Icaldega, ada Suci Melati Ramadhani, dan Ahmad Nurofiki. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pasar oligopoli dan penerapan harga-harganya. Materi akan kami jelaskan dengan video sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian oligopoli dan karakteristiknya. Langsung saja kita memasuki pengertian oligopoli. Pada umumnya dalam suatu perusahaan itu pasti memiliki pesaing, tetapi lama-kelamaan dalam kurun waktu tertentu, perusahaan-perusahaan itu akan menghadapi pesaing yang tidak terlalu tinggi yang pada akhirnya memaksa mereka untuk tidak hanya menjadi penerima harga. Situasi yang seperti ini oleh para ekonom biasa disebut pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu dapat diartikan sebagai pasar penjual dan pembelinya, itu jumlahnya relatif. Dan terkadang jumlah penjual dan pembelinya itu sedikit, bahkan ada penjual dan pembelinya itu hanya satu. Maka dari itu, salah satu bentuk dalam pasar bersaing tidak sempurna adalah oligopoli, yang berarti sebuah pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual yang masing-masing dari penjual itu menawarkan produk yang identik satu sama lain. Batasan seorang struktur pasar oligopoli yang dikaitkan dengan jumlah produsen yang sedikit itu sangatlah bisa diartikan bahwa sedikitnya produsen dalam suatu pasar itu akan menghasilkan keadaan saling tergantung yang menguntungkan satu sama lain. Dapat saja jumlah produsen dalam suatu pasar itu ratusan, tetapi bagaimanapun itu sebetulnya tetaplah oligopoli. Secara umum, pengertian oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli, pengertian oligopoli tidak didefinisikan secara jelas, tapi dalam pasal 4 ayat 1, oligopoli ditetapkan melalui suatu perjanjian, yaitu bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dan dalam pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu apabila 2 atau 3 pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Jadi ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 tersebut bisa bersifat rule of reason, yang artinya dapat dugaan terhadap 2 atau 3 pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar sebesar 75% dan masih memerlukan pembuktian KPPU. Apakah terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat? Karena pasar oligopolistik hanya memiliki sedikit penjual, maka sifatnya yang sangat mencolok adalah kuatnya tarik-menarik atau perusahaan atau para penjual yang bekerjasama di pasar tersebut. Tapi jika kerjasama mereka dalam pasar tersebut bisa dikompromikan, maka masing-masing dari mereka akan dapat memproduksi pada tingkat output yang rendah dan menekankan harga di atas biaya marginal. Namun sayangnya masing-masing perusahaan tersebut berusaha untuk mencapai kepentingan dan keuntungan masing-masing tanpa memperhatikan keuntungan perusahaan lainnya. Dan apabila keadaan ini terus mereka jalani, maka cepat atau lambat kekuatan mereka akan berakhir. Salah satu karakteristik pasar oligopoli yang diperdagangkan adalah barang-barang yang bersifat sama atau homogen. Homogensi seperti semen, bensin, minyak mentah, rokok, air, dan lain-lain. Barang-barang yang homogen dalam pasar oligopoli itu selalu saling bergantungan dan berkaitan satu sama lain, karena jika suatu pelaku usaha yang mendominasi pasar menaikkan harga, maka otomatis yang lain juga ikut menaikkan harganya, begitu juga sebaliknya. Tetapi berbeda halnya dengan bentuk oligopoli yang paling sederhana, yaitu duopoli.
Dalam duopoli, jika salah satu produsen menaikkan harganya, maka yang lain akan mengikuti dengan menurunkan harga produknya juga. Tapi jika salah satu produsen menaikkan harganya, maka produsen lain tidak akan mengikuti strategi tersebut. Itu karena jika seorang produsen menaikkan harganya dan yang lain tidak mengikuti dan tidak menaikkan harga, maka produsen yang menaikkan harga tersebut akan kehilangan penjual dan permintaan terhadap produknya akan menurun tajam. Semakin homogen suatu produk, maka semakin besar pula ketergantungan terhadap kebijakan yang dilakukan perusahaan yang dominan dalam pasar tentang harga. Karena kualitas barang yang sama inilah yang menyebabkan tidak adanya persaingan kualitas, tetapi apabila produk atau barangnya berbeda, maka itu akan berpeluang terjadi persaingan antar pelaku usaha untuk saling menyesuaikan. Persaingan itu terjadi tidak adanya kesepakatan yang terjalin antar pelaku usaha. Itu bentuk pasar di mana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai oleh perusahaan. Dalam duopoli, penjual pertama harus memperlihatkan reaksi penjual kedua. Dalam duopoli, penjual juga harus menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi dan juga menentukan harga yang akan ditawarkan di pasaran. Untuk menjelaskan hal tersebut, duopoli membagi menjadi beberapa model, yaitu sebagai berikut. Pertama ada model Carnot. Dalam model Carnot, barang yang dihasilkan itu yang bersifat homogen dan struktur biaya produksinya sama dengan biaya produksi marginal yang sama dengan 0. Secara umum, dalam model Carnot bisa dikatakan bahwa jika dipasarkan terdapat 2 perusahaan, maka masing-masing perusahaan akan menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi. Setelah menentukan biaya produksi, maka mereka akan menentukan harga yang bisa diterima di pasaran. Kita memakai contoh dari produsen rokok Marlboro dan Camel. Total cost Marlboro 10, total cost Camel 10. Maka dapat dikatakan kedua perusahaan mempunyai marginal cost 10 per unit. Apabila Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10, maka total cost sama dengan 100. Jadi, P sama dengan 100 dikurangi Q1 dikurangi Q2 sama dengan 80. Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10. Maka P sama dengan 80. Karena suatu harga itu akan dapat ditentukan jika jumlah produksi yang ditawarkan di pasar telah ditentukan. Itu seperti Marlboro yang akan menentukan berapa jumlah produksi Q1 yang akan dia keluarkan dengan tidak lupa menentukan jumlah produksi pesaing yang Q2, yaitu Camel. Itu juga sebaliknya, Camel akan menentukan jumlah produksi dengan memperhatikan juga berapa produksi Marlboro Q1. Imbangan model Carnot ini akan terjadi jika Marlboro dapat memaksimalkan keuntungannya, Camel juga dapat memaksimalkan keuntungannya, dan seluruh produk Marlboro dan Camel telah habis di pasaran. Dan keseimbangan dalam model Carnot ini hampir sama atau hampir mendekati dengan keseimbangan pasar bersaing sempurna. Model duopoli kedua yaitu model Bertrand. Dalam model ini, seorang penjual dalam menentukan harga itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yaitu dengan cara menghitung harga yang telah disepakati bersama. Dalam model ini, masing-masing perusahaan berharap pesaingnya itu untuk tetap mempertahankan tingkat harga jualnya. Misalnya, kita gunakan contoh X dan Y.
marginal cost MC1 sama dengan MC2 sama dengan Rp10 dengan permintaan P sama dengan 100 dikurangi Q1 dikurangi Q2. Sekarang anggaplah X menjual barangnya seharga Rp40 atau P1 sama dengan Rp40. Maka Y akan menjual barangnya seharga Rp39 atau P2 sama dengan Rp39. Yang Y harap dapat merebut pasar X dan akhirnya X jadi Q1 sama dengan 0. Situasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. P sama dengan 100 kurangi Q1 kurangi Q2 didapat dari fungsi permintaan P. Selanjutnya kita masukkan P 39 sama dengan 100 dikurangi Q1 0 dikurangi Q2. Selanjutnya Q2 kita pindah ruas ke kiri menjadi sama dengan 100 dikurangi 39 sehingga Q2 didapat 61. Dari ilustrasi ini tentu saja X tidak akan diam saja. Dia juga menurunkan harga Rp38 demi agar pasarnya tidak hilang. Dan jika para produsen itu terus berlomba menurunkan harga, maka dalam situasi ini ada yang diuntungkan, yaitu masyarakat. Karena masyarakat untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan itu, mereka dapat membeli dengan harga yang rendah. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah kapan keseimbangan itu akan tercapai jika produsen-produsen itu terus menurunkan harganya. Maka jawabannya adalah para produsen tersebut akan berhenti menurunkan harga jika harga mereka sama dengan biaya marginal dan antara X dan Y tidak akan menurunkan harganya lagi. Karena jika itu terjadi, berarti mereka jual rugi dan tidak akan mendapatkan untung. Maka dalam model Bertrand ini, masing-masing perusahaan tidak mengarah kepada keuntungan pasar yang maksimum dan juga tidak pada tingkat keuntungan yang rendah. Baik, penjelasan berikutnya adalah mengenai model Chamberlain. Model Chamberlain adalah suatu model yang menyatakan bahwa suatu keseimbangan yang stabil akan terjadi dalam pasar bila sepakat hanya memakai suatu harga barang. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan menyadari bahwa mereka saling bergantungan satu sama lain. Penetapan suatu harga tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan mereka masing-masing. Dalam model Chamberlain ini, memperbolehkan masuknya perusahaan baru yang akan bergabung dalam pasar. Masuknya perusahaan baru ini diharapkan supaya terciptanya keseimbangan yang stabil yang tidak dapat dipecahkan oleh pasar monopoli. Jadi, inti dari pasar model Chamberlain ini adalah suatu perusahaan bekerja sama dalam mencapai suatu kesuksesan perusahaan masing-masing. Baik, untuk penjelasan berikutnya adalah mengenai model kurva permintaan patah. Dalam model ini, keseimbangan suatu perusahaan itu ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen itu patah. Karena MR yang dihadapi produsen sama besarnya dengan MC. Hal itu dikarenakan jika perubahan struktur biaya produksi, maka tidak akan berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan perusahaan itu sendiri. Untuk membuat model kurva permintaan bisa dijelaskan sebagai gambar berikut. Pada gambar kurva di atas dijelaskan bahwa sebuah perusahaan
akan memproduksi H unit pada harga P. Kurva permintaan perusahaan ini bergantung apakah perusahaan lain mengikuti perubahan harga atau tidak. Pada kurva DD menjelaskan bahwa seorang pesaing tidak akan menandingi perubahan harga, tetapi pada kurva DD menjelaskan pula bahwa seorang pesaing akan menandingi bila terjadi perubahan harga. Pada gambar kurva tersebut dijelaskan jika seorang pesaing mengikuti penurunan harga pesaingnya tapi tidak mengikuti kenaikan harganya, maka kurva permintaannya dari dua bagian yaitu berupa DED. Pada kurva DE menjelaskan jika terjadi kenaikan harga, sedangkan kurva ED menjelaskan tentang keadaan bila terjadi penurunan harga. DE akan terlihat datar atau elastis jika dibandingkan dengan DE inelastis. Itu dikarenakan pesaing lebih menandingi penurunan harga daripada kenaikan harga. Maka bisa disimpulkan dari model Kahneman dalam pasar oligopoli ini, yaitu dijelaskan bahwa jika produsen menurunkan harga, maka perusahaan lain juga akan punya inisiatif yang sama. Tetapi jika satu produsen menaikkan harga, maka produsen pesaingnya kemungkinan besar tidak akan ikut menaikkan harga. Model ini menjelaskan mengapa dalam pasar oligopoli dijelaskan tentang tingkat harga itu selalu cenderung tegar atau tidak berubah-ubah. Perusahaan cenderung akan menaikkan harga saat produksi mereka mengalami kenaikan biaya bahan baku. Jika perusahaan lain menaikkan harga, mungkin itu bisa jadikan kesempatan bagi perusahaan itu untuk menandingi atau menyaingi pasar yang ada di dalam konsumen. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Hendrawan. Dalam model oligopoli berikutnya, yaitu model Stackelberg, model ini dianggap sebagai salah satu produsen yang cukup kuat posisinya dalam pasar, sehingga dapat memaksa perusahaan pesaingnya untuk mengakui dan mengikuti segala aturannya. Dalam hal ini, perusahaan yang terkuat tersebut bertindak seperti monopolis. Dalam model ini dijelaskan bahwa apabila di pasar terdapat seorang produsen yang kuat posisinya dalam pasar atau yang bisa disebut market leader, maka dikemungkinkan keseimbangan dalam pasar itu akan berbentuk stabil. Yang berikutnya ada model kartel. Model ini biasanya hanya untuk pasar oligopoli yang telah bergabung. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian kesepakatan tersebut menetapkan suatu harga dan menyepakati jumlah yang akan diproduksi masing-masing anggota. Tujuan kartel adalah untuk memaksimumkan keuntungan bersama. Keuntungan yang dimaksimum itu akan mudah dicapai jika kartel menaikkan harga produknya, mengurangi jumlah output pasar, dan menghalangi masuknya pesaing baru. Maka dalam hal ini yang merasa dirugikan adalah konsumen, karena harga menjadi lebih tinggi akibat output yang terbatas. Laba kartel itu begitu menggoda karena laba yang mereka dapatkan adalah laba yang bersifat monopoli. Dalam kartel, setelah mereka menentukan harga untuk masing-masing anggota dan telah merasakan keuntungannya, biasanya masing-masing produsen mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, yaitu dengan secara diam-diam produsen memproduksi lebih banyak dari jumlah yang ditentukan atau disepakati bersama. Apabila keadaan ini mereka jalani secara terus-menerus, maka model kartel ini akan hancur. Ringkasnya, kartel tidak akan efektif jika produknya terdiferensiasi antar perusahaan, jika biaya operasional antar perusahaan itu berbeda, jika banyak terdapat perusahaan-perusahaan baru itu di dalam pasar dan halangan masuk ke dalam pasar itu rendah, dan yang paling penting jika tindakan curang dan melanggar kesepakatan itu meluas. Yang berikutnya ada oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya, bentuk pasar oligopoli itu merugikan pihak masyarakat jika dibandingkan dengan pasar kompetitif sempurna. Karena jika dalam pasar kompetitif sempurna itu dapat menjamin akan tercapainya kesejahteraan yang optimum, dan semua itu akan bisa tercapai jika pertama,
kepuasan seorang konsumen itu maksimum. Kedua, keuntungan seorang produsen itu juga maksimum. Dan yang ketiga, dalam memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat itu memakai ongkos yang minimum. Yang sempurna itu jarang untuk bisa dicapai, tapi gambaran dari analisa pasar persaingan sempurna itu bisa dijadikan syarat untuk tercapainya suatu kesejahteraan yang optimum. Dalam pasar monopoli, untuk dapat menerapkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat itu harus diukur dengan menggunakan surplus total atau kelebihan total. Surplus total adalah penjumlah dari surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen sendiri berarti keuntungan bagi konsumen karena mereka membayar dengan nilai yang lebih kecil daripada nilai barang yang mereka beli. Sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diterima produsen atas keikutsertanya dalam pasar. Efek suatu kesejahteraan untuk masyarakat dalam pasar oligopoli itu hampir sama dengan monopoli, tetapi dalam pasar oligopoli itu terdapat efek-efek yang negatif, yaitu seperti seorang produsen oligopoli yang meraup keuntungan yang terlalu besar atau excess profit dalam jangka waktu yang panjang. Adanya ketidakadilan yang dilakukan produsen terhadap konsumen, seperti patokan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginal, dan adanya Kincaid demand atau kurva permintaan yang patah yang menunjukkan ketegaran harga yang sering merugikan masyarakat. Tetapi di sisi lain, dalam pasar oligopoli justru kita akan menemui sebuah inovasi-inovasi baru yang paling maju, karena perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli itu, unsur persaingan antar perusahaan itu cukup kuat meskipun persaingannya tidak dalam bentuk harga, sehingga perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli itu berlomba-lomba untuk menemukan suatu hal yang baru dalam berproduksi. Maka dari itu, perusahaan dalam pasar oligopoli mampu menyediakan dana yang cukup besar hanya untuk sebuah penelitian. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah peran pemerintah dalam mengurangi efek-efek yang negatif dalam persaingan pasar oligopoli tersebut, yang secara umum diketahui bahwa untuk mencapai suatu kebijakan itu tidak mudah karena perilaku dan kurva permintaan dalam pasar oligopoli itu tidak bisa ditentukan. Tetapi walaupun demikian, ada beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat umum yang mungkin dapat dipakai untuk mengurangi efek negatif dalam pasar oligopoli, yaitu yang pertama, pemerintah harus menjaga agar perusahaan-perusahaan yang baru yang ingin masuk dalam pasar oligopoli itu harus ditekan agar perusahaan oligopoli yang sudah ada merasakan persaingan yang sehat yang akhirnya membuat mereka berperilaku kompetitif dalam hal harga dan non-harga. Yang kedua, pemerintah harus membuat dan menerapkan undang-undang yang melarang kerjasama antar pelaku usaha oligopoli, atau baik secara diam-diam atau terbuka, karena kesepakatan yang mereka lakukan tentang harga dan produksi itu bisa merugikan kepentingan umum. Oleh sebab itu, para pembuat kebijakan harus lebih teliti dan cermat dalam menerapkan undang-undang yang bisa disebut antitrust, karena undang-undang antitrust itu berfungsi untuk mencegah perusahaan oligopoli yang terlibat dalam mengganggu persaingan. Selain itu, pemerintah juga harus memperlihatkan kesamarataan atau equity. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga dalam pasar oligopoli. Yang pertama itu penetapan harga. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen ataupun pengusaha harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama ataupun barang yang telah diproduksi, sehingga suatu harga dapat ditentukan. Di samping itu, seorang produsen ataupun pengusaha juga mempunyai strategi yang jitu, ataupun di sini diharuskan mempunyai strategi yang jitu dalam memasarkan produknya demi mendapatkan keuntungan dalam pasar. Ini dikarenakan banyaknya persaingan yang harus
disaingi ataupun yang harus ditaklukkan oleh pengusaha tersebut agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam proses penentuan harga itu dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana. Jika terjadi suatu perubahan dalam persaingan, seorang produsen ataupun seorang pengusaha, suatu dari perusahaan itu harus mengetahui metode-metode apa yang akan dipakai pesaingnya dalam menentukan harga. Karena semua itu akan dipakai pesaingnya dalam menentukan suatu harga untuk mempengaruhi apakah perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti aturan-aturan dalam industri atau bahkan menyimpang dari aturan industri tersebut. Kemudian, harga pada kondisi yang sempurna adalah harga yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal. Harga tersebut akan memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi konsumen dan produsen. Artinya di sini balance saling menguntungkan. Suatu harga yang sempurna adalah harga yang tidak terlalu mahal bagi konsumen dan harga yang tidak terlalu murah bagi produsen. Itulah yang disebut dengan harga yang pas. Di sini saya tegaskan lagi, itu adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Maka hanya dengan satu harga yang mempunyai ciri tersebut, itulah tersebut harga yang terbentuk pada pasar persaingan yang sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah kurva di atas sini. Baik, setelah Anda melihat kurva ya di atas sini, tugas pertama seorang produsen adalah menemukan permintaan untuk produk baru tersebut, sehingga produk tersebut dapat dipasarkan. Pada kurva ini dijelaskan bahwa harga P adalah perkiraan harga tertinggi yang akan ditetapkan untuk produk yang baru. Perkiraan itu didasarkan atas penilaian kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Perkiraan harga P tersebut juga berdasarkan atas keharusan untuk menjual produk tersebut dengan jumlah minimum dengan alasan untuk menutup biaya-biayanya. Biaya-biaya di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk bagian produksi ataupun bagian pemasaran suatu produk tersebut. Harga P adalah harga minimum untuk perusahaan untuk bersedia menjual produk tersebut. Sedangkan D adalah skedul permintaan yang memperkirakan suatu permintaan yang paling pesimis atau minim dari konsumen dan para pesaingnya. Di sini dengan nama lain competitive retaliation, dengan menganggap tidak ada promosi non harga atau hanya sedikit. Sebaliknya, D menggambarkan perkiraan yang optimis dari konsumen dengan menggunakan promosi non harga. Dan Z adalah zona yang relevan atau seimbang terhadap keputusan terhadap harga suatu produk baru. Harga untuk produk yang baru itu ditetapkan tinggi dengan tujuan untuk merebut pasar, di mana kurva permintaan relatif tidak stabil, tidak elastis. Padahal untuk produsen membutuhkan keuntungan yang cepat. Hasilnya itulah, apabila suatu produsen mematok harga yang besar, maka kurva permintaan tidak akan elastis, sehingga dibutuhkan harga yang tidak terlalu memaksakan konsumen dan tidak terlalu merugikan dari produsen. Dalam menentukan harga, seorang produsen pasti mengoptimalkan keuntungannya. Keuntungan di sini berarti revenues atau R dikurangi cost ataupun C. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, suatu perusahaan dalam memproduksi suatu barang baru, ongkos dan biaya produksi yang terakhir harus sama dengan pendapatan penjualan terakhir. Jika MR lebih dari MC, maka hanya dengan menambah jumlah penjualan akan dapat memperoleh keuntungan. Tapi jika MC lebih dari MR, kerugian tersebut bisa ditekan dengan cara mengurangi jumlah produksi, sehingga perusahaan tidak akan terlalu mengalami banyak kerugian dan dapat mengembalikan modal dengan cara cepat-cepatnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penetapan harga. Ada 5 tujuan dalam penetapan harga. Yang pertama yaitu penetapan harga untuk mencapai suatu target pengembalian atas investasi. Adanya dengan penetapan harga yang telah ditentukan sebelumnya, maka biaya yang dikeluarkan untuk produksi akan dapat kembali dengan cepat ataupun memperoleh keuntungan dengan sebesar-besarnya. Yang kedua, keseimbangan antara harga dan margin. Yang ketiga, penetapan harga bertujuan untuk mencapai target market share atau penguasaan bagian pasar. Dengan penetapan harga yang tepat,
Tujuan penetapan hal ini dapat dicapai, sehingga suatu produk dapat menguasai pasar dan mengalahkan pesaing-pesaingnya yang mempunyai harga dengan lebih tinggi ataupun lebih rendah dengan kualitas produk yang tidak terlalu memuaskan konsumen. Yang keempat yaitu penetapan harga untuk mengatasi dan mencegah persaingan. Dan yang terakhir yaitu penetapan harga bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Penting untuk disadari bahwa keputusan harga untuk suatu produk itu tidak hanya berkaitan dengan lingkungan pasar, tapi juga berkaitan dengan perusahaan karena penetapan harga adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.